Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu sudah bersedia hadir di ruangan yang berbahagia ini ya. Pagi ini kita akan mengadakan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dibawakan oleh Pak Suarliman SEMPD. Adapun deretan acara yang akan kita lalui pada pagi ini antara lain, pertama penyambutan dari Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Gindo Mandalasa MPD, kemudian penyampaian materi oleh narasumber kita Bapak Suarliman SEMPD, kemudian akan ada juga tanya jawab Bapak Ibu nantinya ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu rasa ingin ditanyakan, boleh nanti kita akan buka sesi tanya jawab beberapa saat. Kemudian ditutup dengan sesi refleksi. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk di acara yang pertama. Penyambutan, kata sambutan dari Bapak Gindo Mandalasa. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Suarliman selaku narasumber yang akan mengungkapkan satu masalah pada hari ini dan beserta seminar hari ini dari Bapak Ibu dari kelas 10-11. Salah satu keberhasilan pemimpin yang efektif itu adalah bisa melahirkan pemimpin baru gitu. Nah, makanya saya terapkan itu. Bapak Ibu oleh kelas juga pemimpin. Pemimpin di dalam kelas, guru ya pemimpin pembelajaran. Nah, pemimpin pembelajaran inilah yang menjadi titik topik daripada program guru penggerak. Ya Bu Marisa, betul kan? Nah, itu jadi kalau ingin menjadi guru yang sukses, intinya pemimpin pembelajaran yang sukses, maka ikutilah program-program guru penggerak. Maka saya sampaikan guru yang boleh 20 ikutlah guru penggerak. Supaya apa? Lebih berkualitas mengajar kita tidak salah sesuai dengan apa yang diharapkan, diamanahkan oleh pemerintah. Ya. Presiden Suarliman ini muncul dari saya mengangkat tentang disiplin budaya positif. Ya. Aspirasi dia sesuai dengan apa yang ingin diungkapkannya. Jadi perang sama saya. Karena saya orang ilmu, ya saya terima itu betul. Tidak ada, bukan saya mau marah, saya tidak ada. Lanjut. Gitu. Kenapa? Ada satu sistem yang salah saat ini Pak. Sekarang tidak kalau merdeka tidak ada pemaksaan. Begitu juga dengan anak ingin prestasi tidak ada pemaksaan, tidak ada diberikan. Kalau dulu katanya berikan motivasi. Ternyata salah memberikan motivasi, reward dan punishment yang kita lakukan selama ini menurut teori guru penggerak itu salah. Kenapa? Sekarang kita berikan dia motivasi, reward, sertifikat. Berarti dia mengejar sertifikat kan? Betul juga logikanya. Yang kita harapkan adalah suatu budaya yang muncul, kebiasaan dia. Kan itu yang diharapkan. Jadi itu yang diharapkan oleh Kiai Gandrewantara. Makanya disiplin positif saya tunda. Kita angkat dulu dari hal ini. Bila kita musyawarahkan nanti dari hasil budaya positif di sekolah, penerapan budaya positif di sekolah ini, nanti kita bersama-sama untuk mengangkatnya, menerapkannya. Bagaimana teknik kita? Ya, yang namanya suatu program itu tentu butuh satu proses. Mungkin butuh 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Tapi kalau tidak ada proses, salah. Proses itu tentu bergerak. Kalau kita tidak bergerak, salah. Mari kita sama-sama berniat ikhlas bagaimana mensukseskan anak-anak bangsa ini mempunyai perilaku seperti apa yang diharapkan oleh pencetus-pencetus daripada bangsa ini. Jadi itu saja sama dari saya. Mudah-mudahan dari sini ya program guru penggerak akan diikuti lagi, tambah lagi oleh kawan-kawan yang lain. Ya mudah-mudahan yang kedepannya dulu jadi kepala sekolah kan. Nah, itu. Ini stok lagi.
Yang cakep habis, yang guru penggerak kesoliman bodoh sudah ada. Kepala sekolah pensiun tahun berapa? Tahun nambah besok 7 bulan pensiun 2025, 2024 kosong. Kalau berminat maju, kalau tidak berkarir, apalagi yang kalau laki-laki lah kan. Kalau perempuan taruhlah mungkin banyak apa, tapi kalau mau maju silakan bagus. Jadi kalau kendala wanita itu wajar-wajar saja gitu. Jadi satu lagi saya sampaikan, termasuk budaya bagaimana sholat berjamaah di sekolah. Makanya saya sampaikan, marilah kita sama-sama kita buat masjid itu awal, masjid itu dalam awal. Makanya sampai kalau ibu-ibu mengolah hadis atau firman Allah Taala, tidak lebih baik sholat di dalam ruangan kan itu bahasa ada model itu kan dalam kamar ini gitu. Maka maka ibu-ibu ambo larang untuk mengajar berdosa, ambo melawan, tapi tidak pakai yang itu lah. Mendukung ambo salah ambo nak menyuruh bapak ibu ke masjid ke rumah. Iya kalau pakai apa hadis apa firman lebih baik sholat wanita itu di dalam kamar kan. Laki-laki sholat di masjid kan gitu. Jadi kalau saya menghimbau ibu memakai itu, saya berdosa. Kalau begitu ibu tidak boleh mengajar kalau itu dipakai. Kenapa? Banyak dosa yang muncul. Kalau kaji tajam mau sama tajam mau kaji tergantung dari ibu memakai lah. Mengada ibu betulin lah godang leku ibu tuannya. Kenapa? Godang kompor ibu. Dosa lah yang muncul. Ada kamar itu lebih ibu, yang kau ke sekolah apa? Kalau pakai ya hadis lah bro. Hadis lah. Dan kau tak ada bujawan, keliru juga kan. Jadi jangan kalau mak di awal mengungkap hal-hal agama itu. Kalau yang mencilo aran, kalau awak mencilo halal, sama itu lo akan jiwa. Tiba dawa pernah lu halal barang mah. Tiba dungang pernah lu haram barang mah. Sama tadi lu. Dek mati sama saja kalau barang. Aku ada suami. Tak boleh kami lupa. Kalau itu dasar ibu kamu mau suruh pulang dah. Berdosa mau menentang hadisannya. Jadi ibu tak boleh ngajar. Salah saya menyuruh ibu ngajar kalau ibu pakai itu. Tapi kalau satu visi kita harus masuk. Bahwa ini rumah kita, ini tempat sholat kita, aku masuk. Kenapa? Niat kita adalah memberikan teladan kepada anak-anak kita. Kan itu niat kita. Awak ambil sholat, siswa kami ambil dulu. Awak suami ambil sholat, guru nak ambil. Masjid itu dong, sampai ke mas wajib. Kalau ya ruang juga orang mana? Awak sholat, ini nak sholat masjid itu kalau mas wajib. Jadi masuk. Jadi mari kita budayakan, menanamkan budaya kepada anak, mari kita berbuat. Ya mudah-mudahan saya tidak ada yang ingin menyinggung, tapi kita ingin membuat sebuah solusi bagaimana kita satu visi yang dalam menjalankan suatu program pendidikan ini, sehingga anak-anak kita sukses, kita pun sukses. Dan semuanya itu berawal, makanya guru penggerak ditatanya guru tak siswa. Karena kalau guru beres maka siswa akan beres. Demikian, mohon maaf saya tidak ada rasa ingin menyinggung, tapi hanya mengimbau bagaimana kita berbuat yang terbaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gindo Mandarasa atas arahannya. Semoga kita semua nantinya menjadi individu yang lebih baik lagi ya Bapak Ibu ya, tergerak untuk menjadi sesuatu yang dapat membangun sekolah kita tercinta ini. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuki acara berikutnya, penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah oleh Pak Suandirman SE MPD. Silakan Pak Suandirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang berkenan hadir dalam kegiatan pembahasan ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga buat kami sendiri untuk lebih menambah wawasan keilmuan kita, khususnya dengan dunia pendidikan ini. Kemudian yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu Wakil yang hadir juga pada hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu wali kelas serta alumni, guru penggerak. Jadi bukan calon lagi, guru penggerak yang sudah hadir di sini, termasuk Bu Endah sebagai pengajar praktek ya yang ikut dalam kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, dalam presentasi ini Bapak Ibu, untuk saat ini sengaja kami mengambil tema atau judul itu untuk penerapan aksi nyata di modul 1.4 guru penggerak, yaitu budaya positif. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini saya sendiri sudah sampai di hampir 2 bulan sudah mengikuti kegiatan guru penggerak. Alhamdulillah saya merasakan banyak yang sudah saya dapatkan ilmu baru. Motivasi saya juga untuk mendapatkan ilmu ini bukan hanya untuk sebagai mengajar untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, tetapi ini saya lihat setiap materi-materi yang muncul yang baru itu, saya sangat berbahagia sekali bisa kita terapkan kepada anak biologis kita, anak kandung kita. Saya memiliki anak di setiap tingkatan, jadi bisa ke anak di SD kenapa mendidiknya, anak di SMP seperti apa, anak SMA seperti apa. Insya Allah Bapak Ibu, ketika kita memahami masalah ilmu mendidik ini tidak akan pernah rugi, karena kita sudah sudah di SK-kan, sudah dinyatakan bahwa kita tidak akan pergi lari lagi, kecuali saat ini kita akan hidup dalam dunia pendidikan, dan mungkin insya Allah nanti kita akan tetap meninggal nanti dalam dunia pendidikan juga. Insya Allah ketika apa yang kita sampaikan nanti berarti dan dijalankan oleh anak-anak kita, nanti ketika kita meninggal juga nanti akan kita rasakan bagaimana faedah atau jariahnya. Jadi untuk momen hari ini saya sudah sampai kepada modul 1.4. Modul 1.1 kemarin kami berbicara tentang Ki Hajar Dewantara. Memang disinilah letak bedanya. Yang pesan dari Ki Hajar Dewantara yang tidak pernah kita lupakan hari ini, bahasa Jawanya ingarso sung tulodo, ingmadio mangukarso tuturi handayani. Dulu saya sebelum menjadi guru penggerak ikut lepas tahun-tahun dan semua hafal. Tapi karena setiap saat itu disebut, akhirnya menjadi hafal dan menjadi bermakna, paham kita. Ketika kita di depan menjadi contoh. Itu yang payah kawan. Kunci pertama adalah guru kita itu setiap kita berdiri dari atas sampai ke bawah sudah diperhatikan oleh anak kita. Pastikan ketika kita berjalan, dapat diambil dari anak manfaat dari awal. Ketika kita ngomong juga bisa diterima oleh anak. Makanya selaku guru itu memang ternyata harus hati-hati ngomong. Woi, mana lo? Kan itulah mulai kecil aku Yahudi macam-macam banyak yang masuk. Saya masih ya Allah terjatuh salah gitu loh. Mulai hari ini memang kita niatkan untuk menghilangkan bahasa-bahasa itu. Jadi aku terlambat. Jadi tidak bisa sawi-sawinya ini nyatakan langsung salah. Tidak bisa diatur. Budaya positif itu menyatakan bahwa itu jangan langsung memberikan keputusan bahwa dia itu salah. Jadi itu makanya pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menghamba kepada murid. Ikolot yang mendongong bahwa
menghambar kepada murid. Dulu kan memberi materi awak bagaimana kalau selesai. Kini tidak nak. Selesai materi pokoknya awak bagaimana dia senang. Pembelajaran menyenangkan. Bagaimana senang? Setiap mau belajar kalian nak cara apa? Wah tanya dulu keinginan dia. Setelah kita belajar, jadi kalian cara cakapnya? Enggak tahu. Berarti cara apa kalian nak nyesok? Seperti itulah hadapan. Jadi mengajar itu kalau kita sudah rasa ada perasaan, kok yang awak dapat itu ketika awak merasa nyaman ketika mengajar, di luar itu mengajar. Kalau awak dapat perasaan itu berarti awak rasakan iya jalan guru. Tapi kalau maju jule, unik nih. Kalau contoh itu masih bisa mendapat tekanan mungkin. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara budaya positif. Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Nanti kita coba memahami untuk ke depan ya. Ini dulu paradigma ini. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Bapak Ibu, kita tidak ada hak untuk merubah anak. Ego yang bagus juga, yang merubah dulu tidak tahu bagaimana anak itu berubah. Tidak ada no. Tetapi yang berhak merubah dirinya adalah anak. Mati terkati kaki awak di mama matur anak. Cuy lo lawang apa? Ndaknya kan orang dibuka hatinya deh. Pasti tidak akan pernah berubah. Dia punya potensi. Kita hanya menuntun. Iko pajiko jago besiko. Bagaimana awak mengiring bola itu? Bagaimana anaknya mau mengikuti potensi yang dia miliki. Tapi kita ingin apa yang memiliki contoh baiknya temo ambil nangnya seolah-olah itu menjadi paksaan. Kita hanya tugas kita Bapak Ibu, innama anta munziru may yakhshaha. Tujuan awak dah ada orang cik menyopinya, menginginkannya. Tidak kan kalau boti awak ingin merubah anak, tidak akan mereka berubah sebelum mereka membuka pintu perubahan dalam dirinya. Berarti kuncinya di mana? Di siswa, bukan di awak. Yang dinilai dalam kegiatan kita adalah proses. Lewat lakukan, kita sudah melakukan dengan kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Ini guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Coba tengok kini mana anak awak. Awak sebagai petani menanam jagung, bagaimana jagung bersubur? Tentu awak baik siram elok. Bagaimana bibitnya awak beliau elok? Awak siram, setiap hari awak siram, awak cangkul, awak perosiokan dari rumput bilalang. Insya Allah anak yang kita lahirkan nanti, anak yang kita didik, maka dia akan menjadi baik. Tapi kalau awak duli-duli, nampak anak awak yang dah elok umpama, kok tugas awak ke? Omong-omong, itulah salah je umpama nampak awak kesoji awak. Jumpa anak yang ketika mendengar azan golak-golak aja bu, tak dulin, tak ada yang sampai solat asar, tak solat. Tugas kita sebenarnya mengingatkan, mau solat, umpama dengan cara yang kita bagaimana dia masuk solat. Tapi kalau tak ada respon awak sama sekali, berarti awak tak merawatnya. Di situ salah satu contoh. Yang jadi masalah, itu yang tadi, teladan tadi. Teladan memang ketika kita memulai itu harus, ketika kita menyuruh orang lain, pertama kali adalah dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian kodrat alam, anak itu sudah punya kodrat masing-masing. Dia dilahirkan dari keluarga masing-masing. Tidak bisa awak somong loh. Iko harus uang pandai matematika loh. Uang harus pandai biologi seorang lokal loh. Tidak contoh itu, tidak bisa kosong-kosong lah. Jadi cara belajarnya memang demikian. Awak dulu matematika di pasu di guru, mau dia asung lah. Ini memang contoh itu lahirannya. Contoh itu kualitas saja. Demikian juga di kita yang berpihak kepada anak inilah yang perlu kita budayakan, usahakan setiap kita melakukan pembelajaran bagaimana anak resonang, bagaimana anak menyeleo. Ketika kita masuk, pastikan anak senang. Cuma perlu belajar mengajar seperti itu kan, bagaimana anaknya leo. Itu. Mohon maaf Ibu, iko ndak mengurui orang. Cuman iko ilmu yang awak dapat awak sampaikan. Kemudian paradigma yang ini, paradigma tadi yang saya sebutkan ini seperti kepala tangan. Ini, buat lotang ini, pegang ini. Saya umpamanya Ibu Dwi, pegang iko selamatkan iko copet.
Jen sampai dia ambil dia uang. Ibu Dwi tetap magang. Ketika saya minta Bu Fitri Parlina untuk mengambil ini dari tangan Dwi Rahmi Darlis, apa yang terjadi? Bagaimana kepuasannya aja kok Jen sampai tanggal. Tapi kenapa cara Ibu Fitri untuk ngambil ini? Kan banyak cara. Adol kok umpama dipaso, dibuka tangannya, indahnya. Kalau Ibu Dwi tidak mau memberikan ini, tidak akan pernah bisa. Kecuali Ibu Dwi sendiri yang mau memberikan ini. Dipaso, digoli-goli, pokok enggak aja, enggak. Tapi kok dengan mungkin dengan cara Wi, tolonglah Wi, ngobrol dulu tuh Wi. Ini mana apa? Oh ya nyala. Akhirnya dibaik. Siapa yang punya kontrol ini, yang bisa membuka dengan tangan genggaman tadi? Tidak lain dan tidak bukan adalah dibawa kepada siswa inyo, mo le doang yang yong. Cowo memokyok-mokyok inyo. Indahnya inyo lama tibo ndak jekan pun abung bana dia. Jadi yang kita harapkan ke sini, bagaimana cara kita dia bisa membuka pintu perubahan itu. Nah, itu yang sebenarnya yang ditekankan kepada kita para pendidik ini. Iku anak walu awak mendidik, insya Allah tidak akan pernah mengalir jariah kami. Anak-anak yang lahirkan tamatan yang melahirkan menjadi uangnya, lo inyo, umpamanya dari satu kata yang yang dia amalkan itu menjadi baik dia, maka akan mengalir juga pahalanya kepada kita. Tidak akan rugi baik. Makanya perlu kita lakukan ini. Ini pertama, kita berupaya membudayakan positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid mau berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya apa? Disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Inilah berubah. Kontrol tuh seolah-olah berada di tangan kita, bukan di tangan murid. Padahal kontrol itu berada di tangan anak. Dia tidak akan pernah merubah dirinya, dia tidak akan pernah mau datang cepat. Inyo tarambe tawi itu baru bisa dia tidak terlambat kalau dia sudah membuka dirinya untuk tidak terlambat. Cuma pola kok dilocik, diazab, macam-macam, dia tidak akan berubah kecuali dia akan merubah dirinya sendiri. Omonnya mubah. Guru mengontrol murid. Nah ini yang terjadi saat ini. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Awak menganggap dengan banyak menekan siswa itu bisa nanti membuat dia berubah. Itu ilusinya. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Zaman bulan dulu kan itu yang awak buat. Yang besar itu berhak untuk menindas yang kecil. Kini awak guru, hak awak untuk bagaimana anak kau. Kita menuntut. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kan jadi itu harapan awak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Teori kontrolnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang tahu yang awak pandang. Tiap yang salah, buah, salah. Padahal awak tidak tengok apa yang di belakangnya. Ini awak harus berpikir dulu. Sebelum menyatakan itu salah, perlu berpikir dulu. Berpikirnya itu mengarahnya kepada positif. Ikuti bekok yang awak arahkan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang kalah. Kalau yang teori kontrol, model berpikir menang kalah itu tidak ada orang. Yang ada hanyalah model berpikir menang. Inyonya Leo, awak sonam. Beko pulang beko kan sudah orang berwajib. Udah masuk ide, nak kena bebek ide pak. Inyo berubahnya besok, tetapi ketika inyo balikkan sudah itu, cilak, baca koi macam-macam yang kau. Memang terjadi hukuman dia dapatkan, tetapi setelah dia dapat hukuman, dia merasakan ada hal-hal yang ini berbeda stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi teori kontrol inilah yang akan nanti kita coba bahas ke depan ini. Baik, kita lanjutkan. Disiplin. Masalah disiplin. Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur. Ini betul, dan kepatuhan pada peraturan. Itu disiplin.
Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau nak disiplin harus ditekan. Siapa yang datang terlambat, bukti sampah. Siapa yang datang terlambat, ada dulu waktu sekolah dulu hormat bendera. Terkini tak ada tanda tu dah wala. Ada yang terlambat, bersihkan WC atau putar lapangan. Ini cocok tak nanti dengan budaya yang kita lakukan itu? Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Mengubah uang tuh bagaimana disiplin, tidak mesti dengan hukuman atau apa. Jadi kok kena dulu mati bapak ibu bekok kok. Oh, kau tong sanang macam itu kan bekok. Awak tengoklah kau bahas sama-sama. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ndak ada cara lain leh. Boleh. Jadi kojong tuhnya cuman kalau ndak ada cara lain, kalau tidak ada cara lain. Itu disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam. Ndak dari uang loh, inyo berubah bukan karena hukuman yang disiapkan. Dia berubah mau belajar karena ada penghargaan yang dia nanti. Kan itu eksternal juga. Tapi dia merubah dirinya bukan karena hukuman yang ada. Tetapi dia juga merubah dirinya adalah karena kesadaran. Bagaimana merubah kesadaran ini? Inilah nanti yang kita coba bagaimana cara penerapannya. Beko akan masuk, beko Bapak Ibu terakhir. Beko cara bagaimana kita berbelajar restitusi namanya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau dulu awak mendisiplinkan anak dengan hukuman, ada konsekuensi, membuat peraturan, kemudian nanti ada yang namanya satu lagi. Saya baru dalam pelatihan ini juga baru mendengar namanya restitusi. Anak udah sunimar restitusi. Insya Allah nanti kita simak nanti. Pertanyaan pemantinya ini, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yakin awak dengan hukuman-hukuman yang wak bik selama kau mambo bata lah. Ini terlambat tapi hukuman mambo bata. Ada nak sinkronisasinya antara terlambat dengan mambo bata? Berubah ini gara-gara bata tadi. Bisa berubah cuman yang jago. Arahnya di situ. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa tak? Kira-kira. Mungkin. Because apa membaca satu buku. Itu gurunya ini pustaka mau membaca satu buku. Kan itu lawak alami selama ini. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini kok dua orang. Hukuman cek, penghargaan satu. Contoh pun elok aja contoh kan. Nih, hukuman pasti terdampak pada psikologis anak. Walaupun di depan awak tidak nampak, tetapi di belakang akan nampak. Oke. Jadi di situ Bapak Ibu, kalau anak mentalnya kuat dia akan lanjut. Kalau anak yang labil tentu akan menyerah. Kalau dihukum tadi, apalagi hukuman push up namanya. Ini tak pandai push up dah. Terlambat push up 20 kali, 5 lah tanggal tangannya. Karena dia itu hukuman, dia teruskan menjadi 20. Sudah itu, ngadu ke ayamaknya. Disuung kami pusat 5 toloknya, tapi 20 disuungnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan mencari jalan yang lain. Hukuman pasti ada sesuatu hal, ada dorongan dari luar. Penyebabnya adalah dari luar. Kita memberikan hukuman itu. Bukan dari dalam diri anak yang ingin nanti berubah. Apakah dengan hukuman yang kita berikan dia akan bisa berubah? Baik. Ini teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyaman hukuman. Ini ketika apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kau hukuman wah? Berarti hukuman itu datang gara-gara itu. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi eksternal juga. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu penghargaan.
Pokoknya ini mampu itu karena gara-gara ada yang karena dia datang ke sekolah cepat bukan karena dari dirinya, tetapi dia datang ke sekolah untuk menghindari bego, kono catat di piket, kono sanksi, kono poin, kono lain dan sebagainya. Tetapi dia datang ke sekolah itu bukan karena datang darinya ingin menghargai dirinya. Wak ingin yang wak capai di sini disiplin positif ini adalah bagaimana anak hadir ke sekolah itu memang sudah datang dari dirinya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Inilah yang kita harapkan. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini sebenarnya yang dinamakan motivasi internal. Jadi tujuannya adalah di dalam diri anak. Nah, di sini Bapak Ibu, peraturan yang kita buat di dalam kelas ini awalnya ini lingkaran besarnya. Lingkaran besarnya adalah budaya positif. Berawal dari peraturan yang kita buat, keyakinan kelas, nanti membuat keyakinan kelas. Hadirlah di sana lingkungan positif. Kalau sudah lingkungan positif, maka seluruh sekolah, ya, stakeholder yang ada di lingkungan sekolah ini nanti intinya adalah mempunyai budaya yang positif. Tapi harus dimulai dengan keyakinan-keyakinan yang kita sampaikan kepada anak. Tapi Bapak Ibu, memang kita selaku orang guru ini memang harus banyak. Tidak bisa lebih dari banyak belajar. Kita juga banyak belajar. Untuk ngomong, memberikan nasihat kepada anak tentu perlu belajar. Apa yang mau disampaikan? Kata-kata apa yang mau disampaikan? Kata-kata yang mana bisa merubah anak? Tentu itu perlu belajar. Kok tidak pandai menasihat anak? Ngomong juga. Ngomong juga. Nah dulu dia anak. Tapi kalau banyak carok nih. Lo macam kalau lah duduk pintu hatinya, ini akan menerima awak. Tapi kalau kemampuan awak berbicara dengan anak itu tidak diterima, itu juga akan menjadikan masalah. Jadi baru awak menambah ilmu. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita membuat nanti keyakinan di dalam kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas. Sekarang kan ada peraturan tata tertib kelas. Gini Wak coba nanti untuk masuk ke dalam keyakinan kelas. Seperti apa ya? Mengapa kita melakukan peraturan, memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya apa? Kalau ketika ajukan pertanyaan itu, karena takut ke polisi. Berarti itu tidak pertanyaan orang. Berarti itu karena ketakutan awak, tidak menyelamatkan dia awak. Helm itu dipakai adalah untuk menyelamatkan diri. Bagaimana nanti kita memakai helm itu karena ingin selamat? Itu semua orang ibu. Bagi orang memakai helm, kok nak pakai helm? Doketnya bu. Di situ. Jadi kalau doket tak ada selamat. Ada langsung cara pandang tadi. Iya kan? Doketnya bu jadinya. Jadi kalau doket tak perlu selamat. Jadi helm itu adalah untuk Selamatan. bukan untuk keselamatan jadinya. Tergantung cara pikir tadi. Ini tak ada polisi doket. Untuk polisi helm itu gunanya adalah untuk menghindari orang ambil polisi. Ini guru apa ada jangan mungkin. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kan uang dulu disuruhnya merosong tangan, pakai masker. Dia apa? Ketika masuk mall, bawa pakai masker karena besok diambil di satpam. Padahal tujuan 3M itu adalah untuk menyelamatkan Kesehatan. Iya. Tapi awak salah ngomong, anak maju ke tujuh, awak berjalan ke tujuh. Jadi yang mulai ini budaya positif itu adalah untuk dia menghargai diri kita. Awak dulu menghargai diri. Kenapa melakukan itu? Bukan karena dorongan-dorongan dari eksternal. Baik itu penghargaan maupun hukuman. Mengapa kita memiliki peraturan harus dengan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dia apa? Bekok, tapi kalau catat. Berarti itu masih dorongan eksternal. Bekok, siapa dulu dapat hadiah? Ibu tadi ya? 10 yang hadir pertama. 10 yang hadir pertama dapat ini. Berarti awak hadir karena ada dorongan-dorongan dari luar tadi. Tapi kalau kita sudah hadir dengan dorongan dari dalam, dan hadir memang untuk menghargai diri. Hadir topik waktu pasti awak dapat materi dengan topik bekok.
Itulah yang menjadi perhatian yang harus kita tanamkan. Kemudian keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi nanti kita di dalam kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang mesti kita siapkan di dalam kelas itu. Jadi ketika awak menasihati anak, mengembalikan kepada dia, ketika nyo salah mau terlambat, nilai keyakinan kelasnya di mana? Ini pemimpin, awak punya kunci dalam kelas lo, awak bopongkan kelas lo. Ini nak membuat kelas nyaman, berarti awak kunci. Kalau mengajar, bagaimana mengajar aman, nyaman, menyenangkan, kita juga kuncinya. Tapi jangan lupa kita memang harus berkomunikasi aktif dengan murid. Otonya hatinya tanya dulu. Jadi makanya anak-anak tuh, kenapa anak-anak kini masih sulit untuk disuruh sholat? Karena mereka belum datang. Budaya itu dari hati. Ya. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, itu karakteristik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ketika kita berhasil nanti mengangkat, mendorong anak berbuat baik atau berbuat yang hal-hal positif itu datang dari dalam dirinya, berarti itulah keberhasilan awak dalam memberikan dorongan kepada anak. Tapi kalau anak lu datangnya karena takut beko kono ambil di meja piket, kono catat, kono foto, beko kono foto sampai lu gak mau awak, berarti dulu nih datang dari luar. Beko ada caranya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan siapa yang datang terlambat didenda 5.000, kan itu? Kan tuh iyor kan? Cocok tak kira-kira? Adakah ini bisa merubah permanen? Paling-paling bekok lunasnya 5.000 jago selesai urusannya. Nanti ambil loh ya, kan itu? Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi nanti kita buat keyakinan itu ditempel dalam kelas, dan itu dia bisa lihat setiap hari. Disiplin. Umpamanya macam-macam. Dia yang bikin nanti, kita yang mengarahkan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Banyak orang nak cilik. Ada perlu banyak-banyak tapi yang kontiong-kontiong tapi dia ingat. Kenyamanan di dalam kelas. Ketika dia melihat kenyamanan, ada yang mau bego ada proses bagaimana memproses anak. Ada caranya. Ya. Apakah itu berlaku sama dia? Itu yang perlu kita siapkan nanti. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curahan pendapat. Peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturannya contohnya begini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi siapa yang baca buku kembalikan ke tempat, itu peraturan. Tapi model keinginan tanggung jawab. Artinya apa? Dalam kata-kata itu banyak pengertiannya. Tanggung jawab itu seperti apa? Itu adalah bagian dari bagaimana mereka mencernanya. Berarti buku yang sudah dipinjam boleh berarti itu adalah bagian dari tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kata-kata itu kata-kata yang bisa memberikan motivasi kepada anak dan dia sendiri yang menciptakan. Bapak cara dapat mengarahkan anak bisa membuat seperti ini. Ini banyak contohnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Masuk ke keyakinan kelas, menghormati orang lain, komitmen dan tujuan pada tujuan. Berkomitmen, bisa berkomitmen. Berarti saling menepati waktu. Ya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Ini contoh-contohnya. Kemudian ini model ini ketika kita melakukan keyakinan kelas, menyampaikan musyawarah untuk membentuk keyakinan kelas. Ada yang ditempel di dinding, ditempel di papan tulis. Jadi kita buat keyakinan kelas dan nanti ditempel di kelas atau bagaimanapun, dan itu menjadi motivasi kepada anak-anak. Ini contoh-contohnya. Ada yang melalui komputer bersama-sama.
ya, dibuat secara bersama-sama. Ini bentuk keyakinan kelas. Nah, nih dihukum oleh penghargaan. Penghargaan jangka pendek, jangka panjang. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Nah, ini kalau dihukum atau ini oleh penghargaan. Ada penghargaan, dia tidak akan berlaku bahasa panjang. Kalau tidak ada penghargaan, tidak boleh deh. Tidak ada hukuman, kini orang, Pak, be absen nih Pak Zam. Ini anak yang tidak sholat, be absen. Tidak jubur. Nyolong sih, boleh. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini masuk hubungan. Coba tengok potang, ketua di lantai 2 memberikan piagam kepada yang mendapat penghargaan. Yang dapat penghargaan, pulang kampung nengok boleh ini. Kalau dulu ini orang tua saudara. Tinggal yang mendapat penghargaan ada yang berfoto. Yang tidak dapat penghargaan turun saudara. Dah marah, ramah pada awaknya apa kan? Apalagi apa enggak kan? Lewat nengok awak ini, kena ambil orang lah jauh lewat nak ambil. Jadi nak ya ada untung jadi lah. Ya aku cara oleh kan, piala. Pastilah orang tua yang tak dapat juara anaknya. Lekan je lewat awak ya. Itu balik kelas mana aja kan? Padahal jadi kan orang tua leh. Tak ada hubungannya awak timur ya. Wali kelas saja. Bisa lah awak ke. Kan wow jadi gara-gara suci angko kan. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang kita tangani ke depan nanti ini. Coba tengok. Coba Bapak Ibu email lah, miliar lah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kan dulu mencatat buku. Catat buku saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak terlambat lagi. Baca ini itu benar. Babuik 2 halaman buku. Catat tu. Berubah awaknya. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi nanti? Ini tujuan ujungnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman itu arahnya kepada fisik, meniayu. Kalau konsekuensi, tapi ada hubungan dengan itu, ya, ada hubungannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kan itu. Jadi ini apa cuman dilakukan dehnya. Cuman tidak mau merusak fisiknya lah. Dek gara-gara kojinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Allah Akbar, karanya pakai sepatu putih, kaki ayam kemana-mana. Karena tidak mengenakan sepatu hitam aja, kena sepatu hitam. Suaminya kaki ayam cair. Allah Akbar. Ini cara-cara awak kan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK. PJOK kan jauh-jauhnya. Jadi semua ini bisa kita lihat. Ini adalah bagian dari. Kalau di dalam PJOK kan ini memang di pelajaran itu. Memang untuk fisik. Bagaimana anak-anak beko kan lari-lari. Jadi pemanasan, terlambat pemanasan. Tapi itulah masuk bagian dari konsekuensi. Sesuatu ini hukuman dan konsekuensi. Ini ada bedanya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, menyakiti. Tidak. Allahu Akbar. Ini kok payah. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau yang hukuman menyakitkan, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati. Sudah turun lah, mak oleh. Contoh yang aku ada ya. Besar. Ya besar. 1, 2, 3, 4. Leong kan? Ya Pak. Nyonya sudah tu. Nyonya macam-macam nak ke awak. Jadi nyonya nak kan elok ke awak. Kini target awak Pak Ibu, ketika menasihati anak, ndak bonci ke awak. Awak memberikan perubahan ke anak, mengajak anak berubah tapi dia tidak. Kalau kan ada anak awak nasihati, boleh cuanya mau lope dia macam tu ni. Berarti tak syukur.
Bagaimana inyo suko ke awak, menyukai dengan cara kita. Itulah yang kita harapkan nanti. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kan itu konsep diri yang buruk. Elok dong. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan daripada apa? Kan ada orang sapu tadi tu yang munin marcun dalam lokal. Dia takut beko kono tampau. Ndak. Jadi akhirnya ada karakter lain yang tampil penutup. Karena takut kono apa? Sapu tadi tu. Ndak ada yang ngurang. Karena takut, karena ada hukuman. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ndak boleh awak buat macam tugas anda. Awak menyobi-nyobi anak di depan uang. Ndak boleh orang. Pokoknya kalau anak salah, bonyi awak kinyo di depan uang. Kalau kamu memang pribadi, boleh awak kok rumah tu kan. Kalau di depan tu ndak boleh awak mampu anak menakan anak. Malu inyo kesan. Nampak di kawannya. Ndak makin elok orang. Maka akan menambah penyakit baru, ya. Ini contoh kasus. Ya, contoh kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah satu orang murid di kelasnya. Agus. Ya, beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Terbayang lewatnya. Jika Anda menghadapi sesuatu seperti ini, situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kenapa coro awak? Kan pandangan awak mendogi kan itu nyawa kadang kan? Iya. Cecek datangnya, sama-sama. Kan ada anak yang jadi geng dalam lokal umum. Ini Bu Ani. Kalau awak mengarahkan kepada budaya positif tadi, kenapa awak mampu? Panggil Agus. Kira-kira Agus lu apa kenapa awak? Jadi ada kelemahan kita selama ini langsung manjas. Wah, menjadi geng dalam lokal kan? Padahal ini ada apa yang melakukan itu? Doa itu kadang memang di rumah ada nasi, ada PT. Konsen ketika awak tontuinyo ndak punya PT, timbul empati awak lah. Empati awak jadi kono. Ketika awak mengolon PT, ndak ada PT sudah. Akhirnya mungkin gara-gara 5.000 yang kita keluarkan hari itu, konang sepanjang masuk ndak dengan menusi uang jadi. Konsen ndak elok konsen mau mengompas-kompas uang, menekan-nekan uang. Bisa berubah gara-gara cara kita. Ini. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kan itu ada proses pekor apa dan ada apa? Ndak boleh mana sih jekor bisa jadi. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya, jadi memperhatikan dia. Adulah nak jodoh turun. DMPO. Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Ndak didulin-dulin uang loh. Ada yang nasi gocako mungkin yang ini didulin uang. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Itu bahaya sikap tinoko. Pengakuan atas kemampuan. Nyoba yang baga jadi geng. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena ia iseng saja dan dia nikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Nyelewo aja mendogi nomor kan. Jadi tergantung yang tadi. Kalau kasusnya seperti ini, coba pula dong nyelesin. Memang perlu belajar Bapak Ibu. Jadi disinilah dan dalam memproses itu jangan sampai ada katu-katu yang membuat uang tersinggung. Tudang ayam mang dah pun color mai diuang. Nyana dulu nu ada. Masuklah ke sini. Ini. Nih. Cara melakukan posisi kontrol. Itu yang perlu awak. Posisi kontrol itu ada 5. Ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada menjadi teman, ada pemantau manajer. Dalam menghadapi anak itu 5 itu yang menjadi pedoman awak. Apakah kita menjadi penghukum? Ini contohnya. Kalau penghukum, kalau guru berbuat, ini bahasanya. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Aku penghukum nggak?
Wah, itu menghukum apa? Itu kalau dia berbuat. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya nih kecewa dan nengok uang lapui dan belajar uang jeruk pojong deh. Itu namanya jadi anak merasa bersalah, membuat dia menjadi merasa bersalah. Menjadi teman nih, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau menjadi pemantau, menghitung dan mengukur. Yang paling ancak adalah menjadi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang tadi dia Bu. Jadi pertanyakan dulu. Masuk bekok ke ruang-ruang keyakinan kelas tadi. Kalau guru berkata begini dia, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan sok. Itu mau penghukum. Coba dong besok dan laporkan ke orang tua sok. Itu sebagai penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres gara-gara Allah. Lapor nih dengan urus Allah. Kan itu. Kalau menjadi teman, ayolah. Demi dia inang. Malah. Demi Ibu Iko. Masa kamu tidak mau? Malah. Demi dan membanar. Kan itu. Tapi dia itu menjadi teman. Kalau menjadi pemantau, apa peraturannya? Menyangkut pada peraturan. Kemudian menjadi manajer, apa yang diyakini, apa yang kau bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu manajer. Dan sadar ini bahwa salah, apa yang bisa dia lakukan. Inyo sendiri yang menentukan apa yang harus dia lakukan. Ini hasilnya, kalau manajer itu menguatkan pribadi. Kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau teman menjadi ketergantungan. Kemudian kalau merasa bersalah, menyembunyikan, menyesal dan berbohong. Itu hasilnya. Kalau penghukum memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Beko ketika disalahkan, gara-gara uang jubur. Ke uang lain dampaknya. Jadi memang inilah posisi kontrol. Kontrol yang terbaik adalah menjadi seorang manajer. Oke, Bapak Ibu. Ini yang terakhir. Masuk kepada restitusi. Inilah solusinya. Solusinya adalah restitusi. Ada hukuman tadi, ada konsekuensi, ada penghargaan. Untuk merubah orang itu adalah unsur yang datang dari luar, eksternal. Dia kena hukum, dia berubah. Dia ada konsekuensi, dia berubah. Dia diberikan penghargaan, dia berubah. Tapi yang kita harapkan bukan perubahan dari luar itu, tetapi adalah perubahan yang berasal dari dalam. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi itu nih arahnya bukan untuk menebus kesalahan. Nggak ada di situ orang harus push up, nggak orang harus dapet gara-gara wang moelo dan beang piti. Nggak ada orang. Namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika dia salah, dia mengakui kesalahannya dan dia berusaha untuk merubah dengan cara yang dia sepakati dengan dirinya sendiri. Memperbaiki hubungan. Itu tujuannya. Sudah masalah selesai, ndak bantah dan terjadi loh. Umpamola, ini mau bantah dalam kelas. Ketika kita sudah membuka diri untuk mengetahui kesalahan dirinya, nyelok jo kawan sudah tuh. Tetapi kok ketika hukum ini, ala dan hukum tadi, tapi inyo dengan kawan tadi masih gara-gara waang dengan hukum gua dituilek. Ndak selesai masalah. Tapi dengan restitusi memastikan anak yang kita panggil, anak yang kita nasihati itu betul-betul sudah berubah dengan total. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di restitusi diri adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kok tidak masalah orang, tetapi mencari solusi atau mencari proses penyelesaian. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nih ada 3 kunci restitusi. Segitiga restitusi namanya.
Jadi kau yang sebenarnya kunci awak seketika melakukan menasihati anak, bagaimana anak yang salah, bagaimana memotivasi anak ini hanya 3 kuncinya. Segitiga, restitusi. Yang pertama dulu ketika memanggil anak itu pasti nyaman jawab dulu. Dan duduknya jelas semuanya. Wah, itu gara-gara wah, nyolong masalah, on tu dah orang tapi duduk dulu. Ceto-ceto ayam mak dulu, lekolak la tonang ini, karena mulai awak baru mulai masuk di situ. Stabilkan dia dulu. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang, nih, itu yang orang tua awak. Uang lah biasa masalahnya. Siapa yang nak masalah di dunia kau? Aku lah masuk ini. So ada uang masalah di dunia kau. Tak ada uang tak masalah di manusia orang. So dia punya masalah. Tetapi kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan masalah ini. Ini nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu yang ketiganya. Untuk menstabilkan identitas ini contohnya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Itu cara dawat oleh. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah itu dah orang. Tidak panjang ceto oleh. Kok tidak rasa apa aja koro. Gara-gara wang kok macam-macam. Tapi awak memastikan inyoro tunduk dan mendengarkan, memahami permasalahan dirinya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ada harapan-harapan yang sampaikan ke itu. Kemudian, untuk validasi kebutuhan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Lapong lewatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi bahasa awak kepadanya, dia apung kocong itu. Lala duduknya biasa uang salarnya. Dapur lah. Jadi itulah model segitiga restitusi. Dan ini bagi kita bersama, mengapa saya kemukakan ini? Semua yang kita lakukan kepada anak, semua tanggapan dan respon kita kepada anak, tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, maka seluruh kekuatan-kekuatan kita, kegiatan-kegiatan kita menjadi budaya-budaya yang positif. Jadi anak-anak awak ini, awak punya tugas gini Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah ini tidak akan pernah selesai? Atau bagaimana? Ada tak kira-kira cara kita? Kalau sempat saja di setiap kelas itu selesai deh Bapak Ibu, di dalam kelasnya membuka hati anak untuk bisa sholat berjamaah contohnya. Kan masalah gini sholat zuhur banyak sampai ke belakang laki-laki, perempuan tak nampak orang. Biar dari CCTV. Tapi kalau kita lihat perempuan itu nyaman juga sholat di hatinya. Ada ibu datang. Pasti malahnya. Nyonya eloknya sholat, ndak ada gara-gara awak dong. Kan itulah, bukan takut dari awak, tapi nyo memanglah datang dari diri. Kalau berhasil awak besok Bapak Ibu, ketika anak-anak ini sholat berjamaah zuhur banyak sampai ke belakang, asar pun demikian, dia datang dengan tenang, dengan tanpa adu walau-walau, berarti awaklah berhasil dalam membuka diri anak-anak, membuka perasaannya, mau berubah bukan dari dorongan-dorongan dari luar, tetapi berdasarkan dorongan dari dalam yang disebabkan oleh bagaimana kita memotivasi, memberikan masukan kepada anak-anak kita. Mungkin Bapak Ibu dari saya cukup demikian. Mudah-mudahan ini pas 1 jam lewat 5 menit saya sudah menyampaikan informasi ini, berbicara dalam 1 jam ini. Dari kata-kata saya mungkin banyak yang salah, saya mohon dimaafkan. Dan kalau ada Bapak Ibu, saya minta 2 pertanyaan saja. Ya, 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi kita sudah mendengar panjang lebar tentang budaya positif di sekolah. Dan kita sebagai guru harus berprasangka baik kepada siswa. Bagaimana kalau kita sudah berprasangka baik atau positif kepada mereka, ternyata mereka tidak jujur? Contoh Pak, yang saya alami tadi. Seorang siswa permisi katanya mau ke toilet, mau BAB. Dengan wajah meyakinkan, ekspresinya meyakinkan. Ternyata karena saya sangka saya tinggi hari tadi, saya langsung ke kantin. Ternyata salah satunya ada yang makan di kantin. Yang dengan ekspresi tadi itu Pak, sakit perut saya Bu, mau BAB Bu, dengan ekspresinya Pak. Kemudian ada beberapa orang di luar Pak, tapi yang saya temui langsung di kantin, selama ini saya tidak pernah ke kantin Pak menengok orang yang permisi. Tadi saya langsung ke kantin, dari atas saya panggil, Rahmat, ada anak di situ di kantin Irat? Tidak ada Bu. Tapi piring saya masih ada di kantin Pak, ternyata turun saya Pak, ternyata dia selesai makan. Tapi ke WC. Iya Bu. Jalan lagi saya ke sana Pak. Ternyata hanya satu orang itu yang di kantin. Dia itu emang ekspresinya Pak, sakit perut saya Bu, mau BAB Bu. Dengan ekspresinya Pak, saya tidak yakin. Ternyata dia memang ke kantin, bukan ke WC. Jadi apalagi yang harus kita lakukan kalau kita sudah berprasangka baik, ternyata terbukti dia melawan atau tidak mengindahkan yang kita inginkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Moderator. Terima kasih Bu Yusneli. Ini Pak Sodirman mau dijawab terlebih dahulu atau mau dilemparkan satu pertanyaan lagi? Ya, silakan Bu Yud. Mic-nya. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Pak Sodirman. Itu dapat menambah wawasan bagi kami. Tapi ada hal-hal yang menjadi mengganjal di pikiran kami gitu kan. Sebagai wali kelas dan guru, bagi anak-anak kita yang bermasalah ini, memang saya sendiri mencoba mengadakan pendekatan terhadap anak. Bagaimana tadi kita membuka, mengarahkan dia untuk memotivasi diri. Nah, sementara saya pernah menasihati anak sampai anak itu menangis. Kenapa dia melakukan kesalahan? Dia ceritakan, kemudian sampai dia menangis. Dan pada saat itu dia berubah. Nah, ketika problem keluarga, kemudian terulang lagi masalah yang dilakukan itu berulang gitu kan. Jadi itulah benturan kita. Sama kayak mengajak anak sholat, ternyata di rumah orang tuanya nggak sholat. Jadi itu ada satu Pak, kita udah berupaya bagaimana mendidik anak ini dengan cara yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, tapi itu kendalanya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yud. Sekarang kita serahkan kembali kepada Pak Sodirman untuk menjawab dua pertanyaan dari Bu Yusneli dan Bu Yud Rahma. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Yusneli. Yang saya sampaikan di sini, Bu Yusneli, ini saya coba menjawab ya. Mungkin ada awak bekok yang mungkin diskusi yang lebih menarik nanti dari kawan-kawan semuanya. Itu berarti bukan dari ketika dia keluar dengan katanya dia mau BAB, tapi kalau sampai sakit mau ke kantin lah, bukan juga sampai dia kan, ayo bisa awak kok BAB tapi sampai ke apa? Berarti ada suatu berarti Satu orang. tidak, maksudnya ada satu kata atau perbuatan dia yang perlu kita jadikan sebagai proyek awak jago. Bohong, kan bohong kan? Kan dalam lokal mungkin ada keyakinan kelas tadi. Jadi itu bagian Bu. Itulah caranya kita mencari kesalahan anak,
kita kaitkan dengan cara menyelesaikan masalahnya. Jadi minimal kita sudah memanggil dia itu kan kesalahannya adalah berbohong. Berarti bohong itu menjadi titik fokus awak kita untuk menyelesaikan masalahnya. Awak tak pakai bongi-bongi untuk ruang dutong-dutong dan dia ada kan itu arahnya gini. Karena arahnya kita bagaimana dia sudah bisa menghilangkan karakter bohong dia itu dengan cara yang kita lakukan. Berarti itu akan datang dia tidak lagi melakukan sikap berbohong seperti itu. Jadi harapannya langkah kita itu adalah ini dibentuk untuk mendudukkan dia, mengembalikan perasaan dia, dan bagaimana dia bisa berubah dengan dirinya sendiri. Berarti yang fokuskan adalah bagaimana menyelesaikan bohongnya Cangkong. Bagaimana keyakinan kelas yang 10 buah yang kita susun di dalam kelas itu tidak ada anak yang melanggar lain. Gara-gara awak telah membuka hati mereka untuk tidak membuat hal-hal atau melanggar aturan-aturan atau keyakinan yang sudah kita tetapkan bersama itu. Jadi awak tengok dulu, itu caranya. Itulah bagaimana berarti sifat bohong lah yang akan kita perbaiki. Dengan tidak yang melakukan hal-hal yang tadi. Tahu yang sore burunya saudara itu ya, mungkin ada tambahan bekok dari Ibu Priani atau Pak Kepsek ya. Yang kedua, inilah bagian dari fenomena atau serba sulit juga ya. Memang ini Bapak Ibu yang kita alami. Awak coba tujuan, awak punya anak juga, uang punya anak juga. Kadang awak anak yang sibuk maju, anak awak sedih banyak. Anak-anak guru yang sobi kan, anak-anak guru ini. Jadi lingkungan belajar itu selain lingkungan sekolah, lingkungan di rumah itu juga menentukan keberhasilan anak. Jadi memang harus bekerja sama, kerjasama dengan orang tua, dengan kawan itu. Jadi itu memang ya tidak bisa kita pisahkan hubungan kita di dalam sekolah dengan hubungan dengan keluarga. Ini dalam apa tuh harus ada komunikasi dengan orang tua. Biasanya memang harus kita samakan. Kami di sekolah melakukan coneko Pak Ibu. Awak bujit ndak canggung juga memberikan cara kepada orang tua. Orang tua condong mendidik anak condong cara awak juga. Jadi dimaki-makinya Pak. Boleh awak sampai. Jadi dengan cara kita juga. Jangan kelihatan kita seperti menggurui. Pak jenis caki-caki makinya apa lalu pone dan mau popong si apa usahlah di situ. Enggak jadi. Jadi wajar ya kita memberikan solusi juga kepada orang tua sama-sama itu memang harus kerjasama yang baik yang perlu kita padukan dengan orang tua. Oke, itu mungkin dari saya. Aduh, teman deh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi contohnya gini kan, kuncinya kalau kami dari BK, saya kan BK ya. Jadi kalau saya sebagai kepala sekolah beda orangnya, tapi dalam proses BK ya. Itu pertama adalah menerima acceptance, menerima ACC kalau kode kan. Menerima anak itu apa adanya dulu. Nah, jadi setelah diproses baru belok orang no. Jadi terima apa adanya anak. Nah, namun selama ini kan ini banyak ditentang oleh tenaga pendidik. Nah, kenapa? Karena kita tidak punya budaya yang sama dalam rumah. Nah, sehingga makanya dengan adanya program guru penggerak ini nampaknya kita harus menyatukan visi sehingga kita tidak salah arah. Jadi satu langkah kita semuanya. Makanya apa yang saya sampaikan dalam saluran rapat, kita harus satu visi dalam pendidikan anak ini. Sehingga anak tidak bisa membedakan guru A, guru B, guru C. Ya, sehingga tidak ada nanti siswa yang meniru guru. Terjadinya siswa yang meniru guru itu karena perlakuan kita yang berbeda. Makanya sekarang kita dengan kurikulum Merdeka ini dengan adanya program sekolah penggerak ini, ya kita berusaha bersama-sama untuk kembali kepada menerima murid apa adanya. Terima kasih Pak Man ya. Luar biasa pertanyaan dari Pak Fer tadi ya. Tapi memang itu Bapak Ibu yang kita
alami ya. Ketika kita mendengar penjelasan dari Pak Suadiman tadi mengenai disiplin budaya positif, pasti ada di dalam diri kita masing-masing. Iya nggak nih? Benar nggak nih? Gitu kan? Bisa nggak ya di sekolah kita seperti ini? Apakah hanya dengan ini siswa akan berubah? Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah Bapak Ibu, kita ini berproses. Kita berproses, kita nggak langsung lompat dari 0 ke 7. Ya, ketika kita meminta siswa itu berubah 100%, meninggalkan reward dan punishment, for example, gitu kan. Itu artinya kita minta mereka melompat. Kita pun ikut melompat bersama mereka. Karena yang berproses di sana dalam ini semua itu bukan hanya siswa, kita juga Bapak Ibu. Kasus yang diutarakan oleh Bu Yusneli, kemudian Bu Yud gitu ya. Itu yang paling dasar kita dulu nih yang pegang konsep. Kita mau menyelesaikannya dengan segitiga restitusi misalnya. Kita paham dulu dengan segitiga restitusi. Kita paham bagaimana menstabilkan identitas siswa, bagaimana untuk meletakkan, menyadarkan dia tentang kesalahannya yang dilakukannya tanpa menjudge anak tersebut melakukan salah. Sehingga timbullah keyakinan tadi. Nah, keyakinannya dari mana? Keyakinannya adalah dari budaya positif yang kita tanamkan Bapak Ibu. Menanamkan budaya positif ini tidak mudah. Menyuruh anak salam saja dengan kita Bapak Ibu ya, itu sulit. Tapi saya alhamdulillah kalau saya duduk di depan kelas, itu anak datang ke saya Bapak Ibu, salam. Ya at least anak saya lah dulu ya. Anak saya yang di dalam kelas saya datang salam, ngapain? Salam Bu. Ya, itu kelas 1 sekarang. Ya, saya cuma menyampaikan sama anak saya Pak, alangkah lebih baiknya jumpa guru itu sapa salam nak. Sapa salam. Ya. Itu dilakukannya di kelas saya ya Bapak Ibu, sama saya ya. Karena kan setiap orang akan menerima apa yang diberikan. Ketika kita positif ke orang, maka orang akan positif ke kita. Seperti itu kan. Jadi ketika kita menghardik orang, jadi jangan salah, someday nanti kita dihardik sama orang gitu. Tapi kalau kita bertutur kata yang baik, kemudian positif kepada orang, orang pun akan melakukan hal yang sama. Ini kita tanamkan dulu. Jadi kita tanamkan budaya positif tadi. Ya, saya benar kata Pak Fir tadi bahwa ada siswa yang datang ke kita itu mungkin yang sudah senior, yang sudah ngajar puluhan tahun pasti mengalami gitu kan. Karena Bapak menghukum saya dulu, saya sadar Pak. Coba sekarang tanyakan kepada diri kita, apakah akan lebih enak bunyinya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu siswa itu datang ke Bapak Ibu karena perkataan Bapak Ibu kemarin itu saya sadar Pak. Ya, saya sadar setelah saya berbicara dengan Bapak Ibu panjang lebar tentang kesalahan yang saya lakukan tanpa Bapak Ibu menjudge saya, alhamdulillah saya menjadi orang yang lebih baik. Mana lebih enak bunyinya Bapak Ibu? Karena memang setiap hal yang dilakukan itu ada konsekuensinya. Memberi hukuman bisa melakukan perubahan, tapi tidak semuanya akan berubah. Tapi dengan menanamkan nilai-nilai positif ya kepada siswa kita, harapannya kita letakkan dulu ini adalah harapan kita siswa itu akan berubah. Gitu ya. Memang terdengarnya harapan ini lemah. Kenapa? Karena kita biasa diikat oleh hukuman. Benar kan Bapak Ibu, rasanya kalau nggak hukum itu nggak gimana gitu ya. Kayaknya kalau nggak saya jitak kepalanya itu nggak akan berubah gitu kan. Rasanya kan seperti itu karena itu terbiasa. Ya kan? Itu terbiasa. Ayo kita dulu Bapak Ibu yang berubah, kita yakini dulu. Karena sesuatu itu diawali dengan yakin. Kita yakini ini akan berhasil dengan cara kita melewatinya bersama. Makanya yang paling penting itu di dalam sekolah adalah adanya kolaborasi. Kolaborasi antara guru dan siswa boleh. Kolaborasi antara guru dan guru juga boleh. Jadi bentuklah grup-grup. Jangan ini menjadi itu tugasnya Bu Marisa itu karena sudah jadi guru penggerak. No, ya. Bukan tugas Bu Marisa, memangnya Bu Marisa saja yang guru di sini. Kita semua titelnya sama, kita adalah guru dan kita itu harus bergerak Bapak Ibu. Ya. Memang ada konsep-konsep guru penggerak ini yang tidak duduk di dalam pikiran kita. Saya pun masih merasakan hal yang sama. Ya, bukan saya ikut guru penggerak lalu semuanya ditelan mentah-mentah, itu pun ada dorongan semacam penolakan dari saya awalnya. Tapi setelah saya mencoba berdamai dengan diri saya, oh ternyata bisa ya, dengan cara yang seperti itu kita bisa berubah. Makanya sekarang ayo Bapak Ibu ya,
kita mulai dari diri kita ini, ya. Makanya kalau Pak Sudirman ini dia belajar di LMS-nya mulai dari merdeka, ya Pak ya, mulai dari diri sampai ke aksi nyata. Nanti jadi merdeka itu ada kepanjangannya Bapak Ibu, ya, bukan hanya kata merdeka gitu aja, tapi ada mulai dari diri, eksplorasi konsep dan sebagainya sampai aksi nyata. Jadi mereka disuruh membaca, mempelajari, dikasih lagi treatment di dalamnya, lalu ayo berbuat, ya, ayo berbuat katanya gitu. Itu percaya Bapak Ibu, ya, orang yang artinya saya saja, ya, saya itu lebih keras kepala dari Bapak Ibu. Rasanya kalau siswa itu tidak terima pelajaran saya, aduh, kebalik dunia rasanya Bapak Ibu. Tapi setelah saya belajar konsep KHD, ternyata nggak semuanya harus pintar bahasa Inggris, ya, boleh aja dia pintar matematika, pinjam shortcast, seni budaya. Nah gitu. Nah apa tugas kita? Kita ini petani ibaratnya. Kita menyediakan lahannya. Bibitnya udah ada. Bibit itu dari Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu. Nggak akan bisa Bapak Ibu punya ladang, Bapak Ibu tanam jagung berharap tumbuh semangka. Ya, nggak bisa. Ya. Maka tanam, kita punya ladang, dapat bibitnya jagung, treatment dia layaknya jagung. Ya, dapat bibitnya semangka, treatment layaknya semangka. Pertanyaannya Pak Firdaus tadi, gimana caranya dalam satu kebun kita itu banyak bibitnya Bu Indah? Ya kita kan nggak dapat satu bibit nih. Ya kalau alhamdulillah dalam sekolah kita ini dapatnya jagung semua, ya kan? Ya kan? Nah pertama kita dapat jagung, dapat padi, dapat semuanya. Gimana treatmentnya? Kembali ke dia asesmen diagnostik awal tadi. Ya kita asesmen. Ya memang sulit kenapa? Kenapa itu dirasa sulit? Karena memberatkan diri kita, ya enggak? Ketika kita harus memberikan pembelajaran dengan pola bertingkat di dalam kelas, ya, kita merasa sulit karena itu membebani kita Bapak Ibu. Tapi kembali lagi kodrat kita sebagai guru, boleh nggak kita merasa terbebani oleh tugas-tugas tersebut? Kalau Bapak Ibu merasa itu boleh, mungkin boleh diambil SK-nya lagi, ya. Karena kita nggak boleh merasa terbebani Bapak Ibu. Kita harus bisa mendorong anak, ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu ya. Jadi walaupun nanti di dalam kelas kita itu ada padi, ada jagung, ada semangka, ada jengkol misalnya gitu ya, agak payah gitu nanamnya atau gimana gitu ya. Ada juga yang disemai hidup dia langsung gitu kan. Itu kan anak-anak gitu ya tipikalnya. Ada yang dapat langsung, ada yang perlu treatment lebih dalam gitu. Nah itu kembali ke kita Bapak Ibu. Gimana sih cara saya untuk bisa menyelesaikan ini PR, ya. Nggak bisa kita tanya sama teman. Makanya kita itu perlu ada hubungan kolaborasi yang baik dengan teman-teman kita. Jadi mulai dari sekarang, mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita duduk itu, bawa satu permasalahan kelas kita rundingkan bersama. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Kalau dari saya itu, nanti Pak Man ini akan ada lagi materinya di modul 1.2, 2.2 dan 2.3 tentang pembelajaran diferensiasi, sosial emosional, kemudian ada coaching Bapak Ibu, dan dia akan berbagi lagi dengan kita, dan kita akan lebih paham lebih dalam lagi bagaimana cara untuk mengatasi hal-hal yang disampaikan sama Pak Fir tadi. Tapi yang pasti ya Bapak Ibu, tidak ada salahnya kita mencoba untuk mengklasikalkan siswa di dalam kelas berdasarkan minat bakatnya. Jangan paksa anak ya melakukan apa yang kita bisa. Yang harus saya merasa saya mah mudah, kok kamu rasanya sulit gitu. Jangan seperti itu Bapak Ibu, ya. Apa yang ditangkap oleh anak belum tentu sama setiapnya. Kita aja lah, saya minta sama Bu Sari bahasa Inggris, belum tentu Bu Sari bisa. Ya kan? Saya kalau ditanya matematika belum tentu saya bisa. Anak pun begitu. Ya bayangkan mereka ada 15 mapel, sehari satu minggu itu membahas 15 mapel, ya. Dan kita minta dia bisa ke 15-nya, sementara kita sendiri mungkin tidak. Jadi ayo kita tanamkan lagi kesadaran diri kita bersama ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Sudirman ini bagus sekali, karena saya juga membaca ini waktu kita disuruh membuat kemarin platform Merdeka Belajar. Kalau nggak salah saya ini aksi nyatanya ini di nomor 8, tema nomor 8. Nah saya senang sekali bacanya, sampai mengerjakan tes-tesnya, itu saya nonton videonya, saya ngerjain tesnya, saya suka sekali. Ini yang bagian saya suka. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Kita tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.